Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, saya Kamila Giftia Anggun Sukmaningrum dan saya Dini Mulat Sayeti. Kami perwakilan dari Mandua Ponorogo siap mengikuti KOPSI 2020 karena meneliti itu seru. Karangpatihan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Desa ini terkenal dengan sebutan Kampung Idiot karena ada 98 orang penyandang tunagrahita yang terdiri dari 49% laki-laki dan 47% perempuan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kondisi tanah yang kurang subur dan mengandung banyak kapur sehingga sulit untuk bercocok tanam. Kegagalan panen yang diikuti kondisi kemiskinan setelah ada gejolak sosial politik di tahun 1960-an mengakibatkan wanita hamil hanya mengkonsumsi tiwul dan nasi aking yang menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami keterbelakangan mental karena kekurangan gizi dan yodium. Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya pemberdayaan. Untuk itu, pemerintah Desa Karangpatihan mendirikan tempat pemberdayaan yaitu Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit pada tahun 2013. Salah satu upaya pemberdayaan warga tunagrahita adalah dengan melatih pembuatan batik ciprat. Namun, dalam pemberdayaan tersebut mengalami kendala dalam hal komunikasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana konsep kinerja pemberdayaan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Ponorogo. 2. Bagaimana cara pemasaran batik ciprat. 3. Bagaimana dampak batik ciprat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tunagrahita. 4. Bagaimana pandangan masyarakat Ponorogo terhadap warga tunagrahita dan batik ciprat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep kinerja pemberdayaan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dalam mengembangkan batik ciprat. Bagaimana pemasaran batik ciprat, apa dampak batik ciprat terhadap taraf hidup warga tunagrahita, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelatihan batik ciprat. Penelitian ini merujuk pada teori James Medgley tentang kondisi kesejahteraan sosial dan teori Mardikanto tentang upaya peningkatan potensi sumber daya manusia untuk memperbaiki taraf hidup sesuai dengan peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Amila 2017 mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita melalui kelompok swadaya masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Metode yang kami gunakan adalah mixed method, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 responden. Metode kualitatif, data diperoleh dengan wawancara kepada Kepala Desa Karangpatihan, pendamping dan pengurus Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, warga tunagrahita dan masyarakat Desa Karangpatihan. Teknik cuplikan menggunakan proses sampling untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan warga tunagrahita dengan mencari data-data pendapatan penjualan batik ciprat dari pengurus Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Random sampling untuk mengetahui pandangan masyarakat Ponorogo terhadap warga tunagrahita dan batik ciprat dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 responden. Metode triangulasi digunakan untuk menggabungkan data-data yang diperoleh dari metode kuantitatif dan kualitatif agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Semua data terkumpul diolah dalam bentuk tabel, diagram, dan uraian, kemudian digabungkan dengan sudut pandang ahli sehingga bisa diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian yang telah kami lakukan adalah yang pertama, konsep kinerja pemberdayaan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong, Ponorogo adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama warga tunagrahita, dengan mengadakan pelatihan batik ciprat. Menurut Bapak Samji sebagai pendamping Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit yang mengikuti pelatihan batik ciprat adalah warga tunagrahita yang berusia 45 sampai 60 tahun yang terdiri dari 4 laki-laki dan 8 perempuan. Yang kedua, menurut Kepala Desa Karangpatihan Bapak Eko Mulyadi, cara pemasaran batik ciprat dilakukan dengan melakukan penjualan, ikut berpartisipasi dalam pameran budaya, ada
adanya kunjungan dari instansi atau pemerintah, adanya kunjungan dari mahasiswa, kerjasama dengan butik atau penjahit, dan mempromosikan di media sosial. Batik ciprat dijual dengan harga Rp120.000 sampai Rp300.000. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kegiatan operasional dan sosial warga tunagrahita, sebagian untuk upah pembuatan bagi tunagrahita dan pendamping, sebagian dimasukkan ke dalam kas. Pemasaran batik ciprat kurang maksimal karena hanya mengandalkan kunjungan. Yang ketiga, dampak batik ciprat yaitu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tunagrahita yang dulunya tidak bekerja, sekarang bisa punya penghasilan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa memperbaiki gizi dan kesehatannya sehingga anaknya dilahirkan normal. Warga tunagrahita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Data pendapatan bulan Oktober sampai November 2019 yang diambil dari catatan kas di Rumah Harapan Karampatian Bangkit dapat dilihat sebagai berikut. Yang terakhir, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap batik ciprat buatan warga tunagrahita dengan hasil sebagai berikut. Masyarakat Karampatian sangat mendukung adanya pelatihan batik ciprat. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Karampatian adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama warga tunagrahita. Tetapi hanya 12% warga tunagrahita kategori ringan yang dapat meningkatkan taraf hidup dengan penjualan batik ciprat yang dijual dengan harga Rp120.000 sampai Rp300.000 per lembar. Namun hasil penjualannya kurang maksimal, maka perlu dievaluasi strategi pemasaran batik ciprat. Dinas Sosial sebagai lembaga terkait belum berperan maksimal dalam pelatihan batik ciprat, sehingga perlu ditingkatkan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan batik ciprat warga tunagrahita di Desa Karampatihan Ponorogo. Saran dari peneliti adalah perlu diperbaiki strategi pemasaran batik ciprat agar penjualan dapat meningkat. Pemerintah perlu mengenalkan batik ciprat ke masyarakat luas, serta Dinas Sosial dan pihak terkait sebaiknya aktif dalam berpartisipasi membantu pelatihan batik ciprat agar pemberdayaan ekonomi masyarakat tunagrahita lebih meningkat. Batik ciprat dari katun putih, Rumah Harapan bantu tunagrahita. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Apresiasi tunagrahita, apresiasi karya mereka.